Nah, kalian tahu nggak saya punya sesuatu hal yang menarik? Hal menarik apakah itu? Biar lebih jelasnya lagi, saya menjelaskan, saya akan pindahkan kameranya dulu ya. Hal menarik itu adalah kedua motor ini, bisa kalian lihat, itu dia menggunakan oli mesin sel. Bisa kalian lihat, nanti saya akan jelaskan lagi. Dan detail tentang olinya nanti saya akan juga jelaskan. Jadi motor ini adalah pemakaian pribadi ya. Dan keduanya ini menggunakan oli sel. Jadi saya akan perlihatkan dulu olinya yang ini sudah waktunya ganti, sudah sebulan. Sama ini juga waktunya sudah ganti, sudah sebulan, sama-sama sebulan. Untuk Scoopy yang ini menggunakan kunci sok ukuran 12. Mana dia ukurannya? Nggak kelihatan. Nah, itu dia ukurannya 12. Dan sebelumnya sudah saya kendorkan biar nggak ngabisin banyak durasi. Jadi tinggal saya buka bagian baut bawahnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, olinya sudah keluar. Tunggu sampai habis, baru nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, ini sebenarnya sudah saya kendorkan ya. Sudah saya kendorkan. Kalian bisa lihat sendiri warna olinya. Bahwa ini benar olinya dia sudah sebulan dan sekarang mau saya ganti. Terus ini adalah motor Yamaha, tepatnya Jupiter MX. Yang tadi kan Honda Scoopy, menggunakan kunci sok 19 karena ada tulisannya 19. Dan baut bagian bawahnya sudah saya kendorkan, cuma karena sedikit keras jadi saya menggunakan bantuan. Sebentar. Nah, ini dia. Biar nggak ngabisin banyak durasi, ini sebelum saya buat video sudah saya kendorkan ya, biar gampang ngebukanya. Dan saya nggak menggunakan tripod ya. Nah, ini olinya yang sudah sebulan, bisa kalian lihat warnanya hitam pekat. Kalian lihat dulu kondisi olinya ya. Ini bahwa bener sudah waktunya saya ganti olinya. Tapi ada hal yang menarik yang kalian nggak tahu ketika saya mengganti kedua motor ini ya, di bagian oli mesinnya. Tapi tunggu dulu ya. Ini saya akan matikan videonya dulu. Tuh kalian lihat olinya dulu hitam. Dan ini juga hitam ya. Saya akan matikan dulu video, nanti saya akan lanjutkan lagi biar olinya itu keluar dulu semuanya. Yang dari mesin biar keluar dulu semuanya, setidaknya dia tidak menetes lagi ya. Ditunggu saja dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Sekarang saya akan bandingkan kedua oli motor ini biar dia itu memang sama-sama menggunakan oli sel, tapi ada hal yang menarik. Ini saya taruh dulu di sini, dan baut bawah yang tadi sudah saya buka, sudah saya kencangkan, cuma belum saya menaruh oli pada mesinnya ya. Dan ini punyanya Jupiter MX. Ini saya taruh di sini. Saya ingin bandingkan ya. Ini saya perlihatkan dulu oli bekas punyanya motor Scoopy. Ini olinya sangat hitam ya, hitam. Terus dia itu sedikit sisa olinya selama pemakaian sebulan. Ini saya timbang dulu
Saya timbang dulu nanti didapat angka berapa dia. 410 gram. 410 gram. Dan untuk oli punyanya Jupiter MX ini nanti saya akan timbang, tapi saya akan perlihatkan dulu perbandingannya. Untuk oli, saya buat video ini kan di malam hari, mungkin tidak terlalu kelihatan ya, karena gelap, olinya ini gelap juga. Terus di waktunya di malam hari, padahal saya sudah menggunakan 2 lampu di ruangan, terus ditambah lagi lampu kamera itu kurang juga jelas kelihatannya, tapi saya akan perlihatkan. Nah, ini oli punyanya Jupiter MX. Nah, waktu diangkat gini, itu dia masih normal, di jarinya kalian masih normal olinya. Terus saya tuangkan di sini. Nah, ini dia. Nah, masih normal dan masih bagus ya, masih bagus. Kalau yang hitam ini dari hasil pembakaran ya, sama kerak yang ada di mesin. Nah, ini lebih tepatnya lagi hasil pembakaran. Karena kondisi motor Jupiter MX ini untuk di bagian mesin itu nggak ada masalah. 100% nggak ada masalah. Terus untuk di bagian skupi ini juga 100% di bagian mesin nggak ada masalah. Jadi ini oli yang dihasilkan ini, kenapa dia hitam itu karena dari hasil pembakarannya ya, yang ada di bagian ruang bakar sama ada di bagian dalam mesin. Dan ini hasil dari sisa olinya. Untuk bagian, nah kalau yang hitam gini, kelihatan hitam ya perbedaannya. Ini menandakan olinya sudah jelek dan sudah harus diganti. Kalau kita sentuh begini ya, kalau oli sudah jelek atau sudah minta diganti, kalau kita sentuh gini itu dia pertama hitam, terus kalau kita sentuh gini itu encer, nggak kelihatan kentalnya. Karena oli yang bagus tuh kalau dipegang, ini kalau saya tuangkan di lantai, tuh perbedaannya jauh ya, hitam pekat, hitam gelap. Kalau saya bandingkan sama yang ini, kalau disentuh itu ya, nah disentuh itu masih bening. Cuma yang karena saya bilang tadi ini hitam ini karena pembakarannya, hasil pembakaran. Nah ini dia, ini kalau dipegang ini masih kental ya, menandakan oli ini masih bagus. Kalau masih bagusnya, masih istilahnya ini masih bagus, masih jernih. Kalau orang ngerti oli sudah pasti tahu ya, ini masih kondisi keadaan normal. Kenapa demikian? Karena sebentar, motor Jupiter MX ini jarang saya pakai. Paling banyak itu sebulan 4 kali. Tapi tetap dalam sebulan itu ya dipakai 4 kali. Terus setiap harinya itu gak mesti ya, kadang 3 hari sekali, kadang saya hidupkan, kadang 4 hari sekali saya hidupkan, kadang 5 hari, pokoknya nggak tentu ya. Paling lama itu seminggu sekali saya hidupkan, bisa sehari sekali saya hidupkan ya, dalam sebulan itu. Pokoknya ini istilahnya rajin atau rutin saya hidupkan biar aki di bagian motor nih nggak tekor, karena kondisi akinya ini baru. Di 2023, sekarang 2025 saya buat video ya, 2025. Terus ini tanggal olinya tanggal 15 bulan 5 2025. Sekarang tanggal, kalau nggak salah tanggal 17 ya, 17 bulan 6 lewat sehari. Nggak masalah lewat sehari, yang penting jangan terlalu lewat ya. Kalau istilahnya kalian menggunakan motor kalian dalam dipakai setiap hari ya, kondisi kalian pakai kerja ya,
itu jangan sampai lebih dari sebulan. Apalagi jarak pulang pergi 1 jam ya, sudah pasti kalau sebulan itu sudah pasti olinya berkurang atau bisa saja habis. Dan sekarang oli yang bekasnya Scoopy ini bakalan saya pakai. Hal menarik apakah itu? Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini wadah kosong, saya sudah siapkan wadah kosong. Tepatnya yang bersih ya, yang bersih. Yang bersih. Sebentar. Saya cek dulu apakah wadahnya bersih. Ternyata ini bekas ya. Saya cari wadah yang bersih dulu. Sebentar. Dan ini wadah oli yang bersih. Sudah saya ambil yang bersih. Sekarang saya pindahkan HP-nya ke tripod dulu biar lebih jelas lagi menjelaskan. Sekarang hal menariknya bakalan saya bahas. Sebentar ya. Ini saya atur tripodnya dulu biar gampang. Dan saya cari tempat yang strategi biar nggak mengganggu. Ini. Dan sudah saya siapkan corong untuk naruh olinya. Dan ini saringan. Kalian perhatikan baik-baik biar nanti tidak salah paham. Oli yang ini bakalan akan saya pindah ke sini. Mohon bersabar, mungkin banyak menghabiskan durasi biar ini real ya, nyata, biar nggak ada kebohongan. Ini saya pindahkan dulu, kalian lihat kan, biar dimasukkan ya, biar oli yang sudah terwadah ini itu dimasukkan ke wadah yang baru dan disaring biar hasilnya itu bersih, gak ada kotoran dari luar itu masuk nanti ke wadah oli yang baru ini. Kenapa saya saring? Ya kalian harus tunggu ya, tunggu dulu. Ini sabar. Nanti bakalan kalian tahu maksud dan tujuan saya siapa sih hal menarik itu. Kalian lihat aja dulu. Lihat aja apa yang saya kerjakan ini ya. Nih. Dan saringannya ini sudah saya bersihkan ya. Sudah saya sterilkan biar itu hasil yang diinginkan tuh itu biar lebih bersih lagi hasil olinya ya. Hasil olinya biar nggak jelek, biar kotoran itu nggak ikut. Nah, ini sudah habis. Ini real ya, nyata ya. Nyata. Sisa kotoran itu takutnya seperti ini sisa kotoran. Nah, kelihatan ya. Nah, ini sisa gini takutnya, Mas. Nah, sekarang baru bisa saya timbang. Saya singkirkan dulu. Ini kain atau jaring ya. Tapi jaringnya ini enggak terlalu, yang saya gunakan untuk menyaring ini, jaringnya ini sangat sempurna. Istilahnya sela-selanya tuh sangat rapat, tapi untuk mengeluarkan atau menyaring oli itu dia bisa sempurna dan cepat. Kan ada saringan yang rapat, tapi untuk ngeluarin olinya masuk ke dalam itu dia lama istilahnya. Jadi bakalan lama untuk menyaring olinya, turunnya ke dalam wadah yang baru.
Ada yang renggang, tapi dia itu tidak bisa menyerap sempurna kotoran yang masuk ke wadah yang baru. Sekarang saya akan coba timbang dapat hasil yang berapa. Ini 705 gram, karena ini jarang dipakai. Yang saya bilang tadi menghasilkan 705 gram. Kalau asli oli sebelum ini masih tersegel sebelum dipakai, itu berapa? 744 ya. Walaupun tulisannya itu 0,8 atau 800 mililiter ya, mililiter 0,8, tapi isinya 800 ya, 800. Umumnya tuh 800 dibilang 800 gram atau 800 cc itu, tapi kalau ditimbang 744 gram atau cc. Nah, kalau yang 1 liter ya, ini kan 1 liter. 1 liter tuh berarti 1000 mililiter atau 1000 cc. Kalau yang nggak ngerti atau nggak paham ya, coba saya timbang. Dapat hasilnya 918. Jadi nggak masalah, memang begini takaran. Biar kalian nggak salah paham nanti ya, memang kebanyakan begini takaran olinya. Semua produk takaran olinya memang segitu ya. Oli sel yang ada di depan kalian ini sel original atau asli ya, tidak atau bukan barang palsu. Untuk harga bisa kalian cek di harga di store resminya atau di bengkel resmi ya. Itu untuk harganya yang original sama semua, nggak berubah ya, sama semua. Di semua pulau tuh sama, kecuali mungkin kayak di jaraknya jauh-jauhnya, mungkin kayak di Papua tuh beda ya untuk harga olinya karena jarak. Pokoknya untuk yang jarak-jarak jauh, pokoknya Jakarta, Bali, Jawa itu sama semua. Kalau untuk jarak yang dekat-dekat sama tuh semua harganya sama, nggak ada beda jauh. Bedanya palingan 1000-2000 ya di setiap store atau agen resminya ya. Bedanya tuh cuma selisih 1000-2000. Sekarang olinya ini tadi ini ya. Olinya ini tuh kalian lihat nggak ada oli lagi ya. Istilahnya saya nggak nipu ya, nggak ada oli lagi. Ini olinya yang tadi. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Nah, soalnya tadi nggak kelihatan di kamera ya atau di video ya. Nanti dikira saya ganti nih, sama. Dan olinya ini saya akan taruh di motor Scoopy yang ini. Loh, kok berani? Yang saya bilang tadi, motor Jupiter MX itu yang pertama jarang dipakai. Yang kedua, oli sel motor lagi saya bahas. Oli sel itu sudah terkenal keunggulannya ya. Oli sel sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan saya pakai oli sel ini sudah lama, sudah puluhan tahun. Jadi saya sudah tahu kualitas olinya. Ini bukan saya istilahnya saya nggak dapat endorse ya. Ini cuma nih aduh bentar ya, nggak kelihatan kamera. Saya cuma ngasih hal yang menarik tadi yang saya bahas. Sesuatu hal yang menarik itu yang saya bahas. Nah biar sekalian kelihatan ya. Tuh kelihatan di bawah. Dari bawah ini real oli yang tadi. Oli yang tadi real ya. Sekarang saya tuangkan lagi. Nah, kelihatan ya, kelihatan. Pokoknya kelihatan di video. Sebentar saya tuangkan. Takutnya jatuh lagi ya. Saya fokus dulu. Sebentar. Saya fokus dulu. Nah,
Tadi kan sisa 700 berapa gitu, saya lupa. Itu nggak saya tambahin oli lagi sampai istilahnya drop sampai yang tadi saya timbang tuh ya, saya nggak nambahin sampai 800 ml atau 800 gram atau 800 cc. Ya tetap segini saya pakai. Tetap segini saya pakai sehari-hari. Dan jarak yang saya tempuh itu dalam perjalanan itu tergantung macet ya. Paling umumnya itu 1 jam perjalanan. Dan tempat kerja saya atau aktivitas saya itu di daerah pegunungan. Jadi jalannya tuh menanjak terus. Menanjak terus. Kenapa saya berani nggak nambahin? Nih, nggak nambahin ya. Nggak nambahin. Yang saya bilang tadi, oli sel itu sudah kualitasnya nggak bisa diragukan lagi, keunggulannya nggak bisa diragukan lagi. Sama lagi satu, jangan ditiru ya. Ini cuma saya kasih tahu hal yang menarik. Jangan ditiru. Kalau kalian nggak tahu caranya atau tekniknya, jangan ditiru. Tapi kalau kalian pingin punya motor banyak, istilahnya seperti saya tadi punya motor banyak, nggak masalah sih. Kalian mau tiru seperti saya ini nggak masalah. Istilahnya menghemat biaya ya, nggak masalah. Kalau motor saya ini kan memang pemakaian pribadi, istilahnya pemakaian sendiri ya, punya sendiri, nggak masalah. Karena harga olinya lumayan ya. Daripada mubazir yang ini, yang saya bilang mubazir, olinya jarang ya, istilahnya olinya juga jarang dipakai, atau istilahnya motornya juga jarang dipakai, kecuali kita pakai setiap hari. Terus kita taruh lagi ke motor lain, ya jangan, bisa rusak nanti motor kalian ya, bisa rusak. Kalian mau tahu enggak, saya hidupkan dulu biar enggak nanti dikira saya bohong, bahwa motor ini itu oli punyanya Scoopy. Ini Scoopy K44 tahun 2016. Nanti kalian ikutin terus detail video saya. Ini motor bakalan mulus. Jadinya akan mulus karena ini dipakai kerja sehari-hari ya. Jadi saya malas ngebenerinnya. Sama lagi satu, saya nggak punya waktu untuk ngebenerinnya. Kalau kalian yang tahu mesin atau ngerti mesin nih, suaranya halus, mulus, nggak kedengaran kasar ya. Kalau yang ngerti mesinnya, kalau nggak ngerti mesin, kalian jangan komen yang ngawur ya. Ini kalian bisa dengar, sama sekali nggak ada ngasep, asap keluar pun nggak ada, cuma bodinya getar karena banyak yang pecah ya. Ngasep biarpun saya gas ya, saya coba gas. Kalian dengarkan baik-baik ya, sama lihat baik-baik. Biarpun saya gas, motornya jalan. Oh, mati. Biarpun saya gas, nggak ada keluar asap, sama sekali. Ya. Aman, tidak ada masalah. Bentar, saya matikan dulu. Saya matikan. Dan ini saya akan unboxing bahwa oli ini benar-benar oli original ya. Ini oli original. Nah, untuk pengetesan apakah ini memang original, nanti di video selanjutnya akan saya praktekkan. Ini saya taruh dulu di tripod biar gampang ngebukanya. Pokoknya kalian ikutin terus perkembangan channel saya tentang pembahasan oli ini. Nah ini sebenarnya ya, kalau bisa saya live, ini mau saya buktikan bahwa oli yang tadi saya tuangkan di motor Scoopy ini saya pemakaian sebulan ya. Dengan jarak yang saya bilang tadi,
kurang lebih 1 jam ya jarak pulang pergi itu sebulan aktivitas saya. Kadang di dalam perjalanan tuh kadang macet tuh bisa sampai 2 jam mundar mandir dalam perjalanan. Istilahnya gini ya, saya kan kerja berangkat 1 jam, pulang pergi juga 1 jam, istilahnya kan jadi 2 jam ya, 2 jam perjalanan. Paling cepat itu ya, paling cepat nih kalau saya gunain motor ini, Scoopy ini, itu 30 menit paling cepat sekarang. Karena di bagian mesinnya itu, tepatnya di bagian CVT-nya atau di bagian rotornya itu sudah saya kembalikan standar. Kemarin itu kan saya sedikit otak-atik. Jadi waktu yang saya pangkas itu bisa sampai 20 menit. 20 menit ya, 20 menit sekali jalan. Sekarang cuma terpangkas 30 menit, paling enggak sekarang ya 30 menit yang saya hitung. Soalnya kalau kemarin tuh yang saya sedikit otak-atik tuh, saya sedikit buat kencang istilahnya. Memang sih di speedometer tuh nembus dia sampai di 120 ya. Sampai 120. Memang dia tembus 120, 115. Itu tapi di bagian yang kalahnya di bagian rollernya cepet. Di bagian roller sama rumah roller itu cepet haus, cepet kemakan. Setahun itu bisa saya ganti paling. Dulu kan senang saya itu dah senang. Cuma sekarang sudah saya balikan standar. Senang saya otak-atik kecepatan, senang pakai kecepatan tinggi. Sekarang saya balikan standar karena kerasa. Setahun itu saya pakai rumah lorer itu untuk kerjaan ya, itu paling banyak kurang lebih 3 apa 4 saya lupa. 3 apa 4 gitu rumah rollernya. Untuk rollernya sih sudah sering diganti ya, istilahnya dalam setahun tuh sering berapa kali itu diganti, melebihin rumah rollernya karena cepat terkikis ya, rumah roller sama rollernya cepat terkikis. Jadi saya belikan standar, dan untuk hasil yang didapat sekarang ini ya, nyari 100 itu juga agak susah ya. Nyari 100 itu susah. Paling enggak 100 itu udah mentok sekali, udah susah dah nyari di angka 100. Tapi kebanyakan orang make motor saya ini ya, banyak yang bilang enak daripada make motor sendiri ya. Kebanyakan orang yang make itu bilang enak, tapi kalau saya segitu kerasa kurang. Karena untuk pulang pergi itu ya, saya senang bawa motor, istilahnya bukan ngebut ya, istilahnya lumayan pakai kecepatan itu lumayan, biar memangkas waktu istilahnya, biar enggak. Kalau kita lama di jalan tuh capek di jalan. Kalau lama di jalan tuh dalam perjalanan jauh pasti kita capek di jalan. Itu memangkas, istilahnya memangkas biar nggak capek di jalan saya. Cepet-cepet sampai tujuan. Sekarang ini saya akan menggunakan Olicel yang kesini, yang di sini ya, yang di sini saya akan menggunakan Olicel yang baru. Kenapa nggak kebalik gitu makainya, yang ini pakai oli sisa motor lain, Olicel itu. Kalau yang ini saya usahakan jangan ya, karena ini mesinnya sudah rubahan, bukan standar lagi ya. Dan harga kalau sekali turun mesin juga lumayan, nggak main-main ya. Kalau Scoopy tadi kan masih standar mesinnya, cuma saya mainan di kirian istilahnya, di bagian ruang CVT. Jadi harga kalau jebolnya sih nggak masalah. Kalau motor jebol harganya nggak terlalu banyak ngabisin karena masih standar. Kalau yang ini harganya kalau sekali jebol ya lumayan. Kalian bisa lihat sendiri di media sosial tuh, kalau orang yang punya motor yang kencang-kencang tuh harganya tuh udah lumayan, apalagi partnya original ya. Kayak kalbunya ini
bekasnya nih, bekas sekarang ya, kalau mau saya jual nih 1,5 karbunya nih, Mikuni ya, original Jepang, harganya 1,5 juta kalau harga pasarannya, bekasnya ya kalau saya mau jual. Untuk cop businya ini bekasnya nih, cop businya saja ya, ini yang ada sampai merahnya nih, sebentar. Nah, bekasnya aja saja ini ya, 250.000 bekasnya ya. Itu harga hobi, saya mau jual di atasnya itu bisa. Di 250 bisa, tapi kalau di bawahnya itu enggak ya, rugi ya. Bautnya saja titanium ya. Saya akan tuangkan dulu. Kalian lihat baik-baik bahwa ini motor dengan oli yang baru. Nah, kalau ini oli sel yang baru. Untuk pembahasan oli sel ya, yang saya gunakan ini kan original, dan seri atau tipenya tuh untuk dari kemasannya atau wadahnya tuh yang warna biru ya, warna biru. Untuk tipe motornya, sayanya nanti bentar ya, saya tuangkan dulu biar nggak tumpah. Ini kan motor memang belum dipakai ya, belum dipakai untuk kerja ya setiap hari, belum dipakai, masih menunggu proses biar jadi dulu, biar ini motor belum jadi, belum sempurna modifikasinya, biar sempurna dulu nanti saya pakai setiap hari. Dan ini kalau motor ini tidak dipakai ya, yang saya bilang tadi, sebulan hanya beberapa kali ya, bakalan olinya ini nanti akan pindah lagi ke Scoopy, pindah lagi ke motor Scoopy. Ya begitu terus kalau motor ini dalam kondisi belum dipakai ya. Nah, ini dia. Kalau bahan bakarnya keduanya pakai Pertamax. Kedua motor pemakaian pribadi ini saya menggunakan Pertamax. Nah, ini. Nah, ini baru dua motor yang saya jelaskan. Belum ya. Ini juga punya pemakaian sendiri, pemakaian pribadi. Jadi yang kelihatan 3 motor ya. Untuk olinya, sebentar, ini saya ambil dulu. Nah, ini dia ya. Untuk olinya yang saya pakai ini tipenya punyanya. Nah, ini untuk punyanya yang sport ya, yang sport, yang memakai kopling atau Posneleng ini nih, karena ada lambang motornya ya. Kalau yang ini, nah ini Matic, untuk khusus Matic, ada tulisan Matic karena ada gambar Maticnya. Kadang nggak tentu ya, saya kadang pakai oli, kadang pakai di motor ini, kadang pakai punyanya Matic. Tapi kemarin-kemarin saya sering pakai punyanya Matic karena biar tarikannya lebih enteng, karena oli Matic tuh encer ya, lebih encer. Jadi tarikannya tuh lebih enak pakai oli Matic untuk sehari-hari. Nah, kalau oli Posneleng ini atau oli kopling dimasukkan ke oli Matic, ini khusus oli sel saja ya, oli sel saja nggak masalah. Tapi kalau kalian oli lain, merek lain, kan kalau oli yang ini kopling nih atau oli yang Posneleng ini agak kental ya. Tapi ini kalian lihat sayanya dulu, 10W40 ya, 10W40 ukuran olinya maksudnya. Ini 1030 Matic ya, 1030 berarti beda 10, nggak masalah. Khusus oli sel ya, kalian taruh di sini nggak masalah, nggak ada permasalahan. Tapi kalau kalian menggunakan oli merek lain jangan ya, karena oli Matic tuh encer dia dari sananya tuh harus encer. Kalau kita terlalu kasih kental, dia tuh tarikannya kan berat, jadi susah tarikannya ya. Jadi nggak mau lari dia, jadi terlalu kental, nggak bisa lari. Memang
aslinya dia di mana-mana kalau oli matic tuh dia agak encer, nggak kental ya. Terbanding kebalik sama motor yang ini, motor Persnelang atau motor kopling, dia itu butuh yang kental. Kalau dikasih yang encer, yang pertama dia cepat habis. Memang sih tarikannya enak kalau kita ngasih ke motor Persnelang atau motor kopling ini, memang tarikannya enak, enteng, cuma dia cepat habis. Kalau kita taruh di motor matic yang terlalu kental, yang pertama tarikannya tuh ya berat sekali, nggak mau lari ya. Yang itu dah kelemahannya atau kekurangannya ya. Kalau taruh di motor ini dikasih oli matic nggak ada masalah. Apalagi motor rubahan nggak ada masalah. Kalau dia pakai standar, pakai di motor standar pakai oli matic nggak masalah juga, tarikannya makin bagus. Tapi perhatikan kondisi mesinnya dulu, kondisi mesinnya juga ya, masih segar apa enggak. Udah ngasep ya jangan, nanti cepat habis dia olinya karena terlalu encer. Sama lagi satu, kalau bunyinya keras ya, ngeletek atau bunyi kasar mesinnya, jangan dikasih oli matic. Nanti suaranya tambah keras, tambah nggak karuan suara mesinnya. Jadi harus dikasih oli yang normalnya, oli yang biasa. Yang saya bilang tadi ya, kalau saya bisa live, ini langsung saya mau uji coba jalan biar kalian tahu hasilnya seperti apa. Lumayan kan jaraknya 1 jam, biar kalian tahu hasilnya seperti apa, kondisi mesinnya sama kondisi motornya seperti apa, apakah bakalan ngasap atau enggak. Tapi sayangnya saya nggak bisa live ya, karena pengikut saya masih sedikit ya, maklum dan wajar ya. Ini rencana, saya nggak tahu ya, rencana ini bakalan besok saya akan jual, tapi ini saya mau cat mulus dulu, entah jadi apa enggak saya jual ya. Untuk kelanjutan tentang konten-konten yang lain tentang motor matic, mungkin saya nggak tahu ya, bisa saya kasih lagi pembelajaran atau edukasi ya, saya juga nggak tahu, lihat ke depannya saja. Untuk kalian jangan ditiru ya, bahaya, jangan ditiru, bahaya. Kalau kalian tiru nggak tahu teknik atau nggak tahu caranya, nanti malah jadi penyakit. Pokoknya jangan ditiru. Untuk hari ini sekian dulu, dan saksikan konten-konten atau keseruan yang lain ya. Udah dulu ya.